Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Alifah Rizwan dengan teman saya. Perkenalkan, saya Dina Sakinah. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Sistem Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, di sini kami akan menganalisis instrumen penilaian perkembangan sosial emosional anak PAUD. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini itu ada studi kasus dengan inisial bernama R yang akan dideskripsikan oleh teman saya. R merupakan anak yang berusia 5 tahun lebih 6 bulan. Ia cenderung tenang namun juga sensitif terhadap perubahan dan juga situasi sosial. Di sekolah, R tampak membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungannya, terutama saat transisi ataupun menghadapi sebuah konflik. Saat bel masuk berbunyi, R berdiri ragu di depan kelas dan ia baru bisa duduk ketika guru memanggilnya sebanyak 2 kali. R juga menunjukkan sebuah keinginan untuk mengikuti sebuah aturan. Halnya mengangkat tangan saat berbicara, meskipun kadang menyela secara spontan. Dalam permainan peran, R juga memilih menjadi pembeli dan ia mampu menyebutkan barang-barang yang diinginkannya. Ketika terjadi sebuah konflik kecil seperti halnya uang mainan yang tertukar, R bereaksi dengan emosi yang intens, seperti halnya ia melempar uang dan juga dengan badan yang menegang. Namun ketika marah, ia juga tidak melukai orang-orang di sekitarnya. Menariknya, saat diberi pilihan untuk menggambar, R menunjukkan fokus dan juga ketenangan yang luar biasa. Ia mampu berkonsentrasi penuh selama 5 menit. Ketika gambarnya hampir tersenggol oleh teman, R menunjukkan sebuah emosi yang tegas namun juga tetap tenang. Bahwasannya, R menunjukkan pengelolaan emosi yang lebih adaptif. Nah, dari deskripsi yang telah saya sampaikan tadi, ada beberapa indikator perilaku anak yang akan dibahas oleh rekan saya. Nah, di sini ada beberapa indikator perilaku anak. Yang pertama, anak mampu bermain bersama teman sebayanya. Dan penilaiannya itu mulai berkembang karena anak R mampu memilih peran dalam permainan dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Namun cenderung menarik diri saat menghadapi konflik atau ketidaknyamanan sosial. Kedua, anak menunggu giliran saat bermain, di mana anak mulai berkembang dan karena anak R menunjukkan usaha untuk menunggu giliran, tetapi masih menyela dan kesulitan menunggu terlalu lama, seperti saat temannya memilih barang. Ketiga, anak mulai mengikuti aturan permainan sederhana, di mana anak sudah mulai berkembang sesuai harapan karena anak R mampu memperhatikan penjelasan guru dan mengikuti aturan, seperti mengangkat tangan sebelum berbicara. Keempat, anak mengekspresikan emosi wajar, di mana anak mulai berkembang karena anak R mengekspresikan frustasi dengan suara meninggi dan melempar uang mainan, namun tidak menangis dan melukai orang lain. Kelima, anak mampu mengendalikan emosi di saat kecewa, di mana anak itu mulai berkembang. Setelah insiden pertukaran mainan, anak R itu mampu menenangkan diri dalam waktu singkat dan memilih aktivitas yang menenangkan seperti menggambar. Keenam, anak menyelesaikan konflik sederhana dengan bantuan minimal dan anak belum berkembang karena anak R belum menunjukkan kemampuan menyelesaikan konflik secara mandiri dan masih membutuhkan intervensi guru untuk kembali ke aktivitas. Ketujuh, anak menunjukkan rasa empati atau menolong dan merespon teman, di mana anak itu belum berkembang karena tidak terlihat perilaku empati secara eksplisit selama observasi. Sekarang ada beberapa perilaku nyata dengan bernama inisial R. Yang pertama, anaknya berdiri ragu di depan pintu kelas dan dia baru bisa masuk ke dalam kelas ketika gurunya memanggil sebanyak 2 kali. kedua, menyela saat diskusi namun berhenti setelah ditegur. Ya,
Ketiga, menarik diri dari permainan saat merasa tidak nyaman ketika menunggu giliran. Keempat, mengekspresikan frustasi dengan melemparkan uang mainan dan menegang. Kelima, menunjukkan fokus dan juga ketenangan saat menggambar. Dan terakhir, keenam, merespon gangguan dengan verbal tanpa agresi fisik. Dari hasil observasi, perkembangan sosial emosional dapat dikategorikan bahwasanya anak yang berinisialkan R itu dapat dikategorikan mulai berkembang atau dapat disingkat dengan MB. Anak R mulai menunjukkan kemampuan dasar seperti halnya mengikuti aturan dan juga berinteraksi sosial. Namun, R masih memerlukan bimbingan dalam hal mengelola emosi, menyelesaikan konflik, dan juga menunjukkan sebuah empati. Dan anak R juga perlu stimulasi lanjutan untuk mendukung perkembangan sosial emosionalnya secara optimal. Nah, dari hasil observasi tentang studi kasus yang berinisialkan R ini, muncullah beberapa pertanyaan. Nah, di antaranya yang pertama, apakah indikator dalam instrumen ini sudah sesuai dengan usia dan juga konteks anak? Nah, di sini untuk pertanyaan kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu oleh Najwa. Padanya dipersilakan. Nah, memang betul. Indikator dalam instrumen observasi ini sesuai dengan usia anak 4 sampai 6 tahun. Karena yang pertama, fokus pada perilaku nyata dan observasi langsung, di mana seperti kemampuan interaksi dengan teman, lalu kerjasama, pengaturan emosi, dan partisipasi aktif. Perilaku tersebut juga adalah karakteristik perkembangan sosial emosional yang khas pada anak usia 4 sampai 6 tahun. Misalnya seperti kemampuan berbagi empati, menunggu giliran. Nah, yang kedua, penggunaan kategori perkembangan BB, MB, BSH, dan juga BSB, di mana juga itu sangat relevan karena kategori ini membantu memetakan tingkat ketercapaian perkembangan sesuai level perkembangan anak usia dini. Nah, kategori tersebut seperti berkembang sesuai harapan itu sangat sesuai dengan standar penilaian perkembangan anak usia TK. Nah, untuk satu kelebihan dan juga satu keterbatasannya itu, yang pertama untuk kelebihannya, pada jurnal tersebut menggunakan sebuah instrumen yang telah divalidasi dan juga observasi yang dilakukan secara terstruktur, sehingga hasil penilaian perkembangan sosial emosional anak lebih objektif dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Dan keterbatasannya untuk studi kasus anak R hanya melibatkan satu anak dengan observasi alami, sehingga hasil penilaian bersifat kontekstual dan juga tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh anak usia TK. Nah, memang betul, instrumen observasi ini layak digunakan secara berkelanjutan di TK dengan alasan pertama, berbasis perilaku langsung yang nyata, di mana instrumen mencatat indikator yang jelas terlihat saat anak bermain ataupun berinteraksi, sehingga data yang diperoleh itu akurat dan relevan. Kedua, mudah digunakan oleh seorang guru ataupun observasi setiap hari, di mana format checklist sederhana memudahkan guru untuk merekam perkembangan anak secara kontinu tanpa harus alat khusus ataupun tes formal. Ketiga, konsisten dengan pendekatan observasi anak usia dini, di mana observasi alami seperti ini sesuai dengan prinsip asesmen di PAUD ataupun TK, di mana penilaian harus autentik, alami, dan juga non-intrusive. Keempat, dapat memantau tren perkembangan dalam jangka waktu panjang, karena kategori BB, BSH, BSB itu memungkinkan melihat apakah anak meningkat atau setengah dari waktu ke waktu. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya, semoga bermanfaat bagi yang mendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.